Hello guys, welcome to my channel YouTube Studio Azari. Hey, kali ini bersama featuring Emil and Kayu Agung City and Kermir Ismail and Edward. Yo, halo bang. Ya, kali ini saya bersama seorang YouTuber dari Kayagung City. Ya, halo. Udah stop ya tadi ya. Itu bahasa apa itu? Baru sudah tahu juga apa dia. Oke, ini hari ini apa nih? Iya bang. Ini tiba-tiba saya diundang di studio yang sangat bagus ini. Wow. Ini acara apa ini? Dalam podcast Sapam. Oh, podcast apa? Oh, jadi sekarang Satpam tuh ada podcastnya Iyalah gitu. dong. Kita merambah ke dunia lain. Woi, merayap. Tambah-tambahan. Punya teman. Emang gaji Satpam lu kurang ya? Enggak sih. Mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik kurang ajar. Nanti kalau lu seandainya udah lulus dari enggak, misalnya kalau lu udah jadi YouTuber yang top, terus profesi satpam lu gimana? Masih ya. Jadi lah. Satpamnya YouTuber gitu. Benar. Atau YouTuber satpam? YouTuber satpam atau satpam YouTuber. Yang jaga di kantor. Waktu itu kan saya pernah cerita buat di IG kan. Buat IG jika 1 juta subscriber. Wah, giveaway belum saya akan berhenti menjadi security. Oh, jadi kalau satu ya kita buat dia pengangguran ya. Jadi jangan lupa banyak-banyak subscribe sampai 1 juta dia berhenti jadi security. Tapi Bang, kalau saya berhenti security, otomatis saya nggak ada lagi KTA-nya. KTA apa? KTA apa? Kartu tanda anggota. Oh, jadi hilang. Jadi saya nggak bisa lagi pakai security. Ya katanya udah 1 juta subscribe, katanya udah berhenti mau jadi security. Ya nggak ada KTA lagi dong. Iya. Ya udah. Otomatis nggak lagi pakai siapa. Ya iya emang kayak gitu kan perjanjiannya. Wah dibalik-balik gua. Jadi gimana nih? Kita mau belum kenalan kayak. Oh iya bang. Iya bang, kita kenalan aja bang langsung bang. Dengan siapa bang? Ini saya dengan Emil Kemil. Saya ikut di Satpam podcast ini diculik. Tiba-tiba saja diculik dan saya muncul di sini, saya nggak tahu. Bingung. Terus gimana nih? Oh iya bang, saya mau tanya-tanya nih bang. Oke. Tapi nggak ke YouTube. Oh nggak ke YouTube. Iya dong. Oke, jadi nggak nanya apaan nih? Ke sisi lain. Oh sisi lain. Sisi lain itu serem banget. Oh iya bang, Bang Emil kan sebelum mengenal YouTube, nah itu awal mulanya apa bang? Dulu sebelum YouTube. Susah dijelasin. Jangan sedih bang. Jangan sedih. Jangan sedih bang. Sebelum saya ke YouTube itu, saya tuh pengangguran. Lagi sedih loh mas, jangan ketawa. Anda berarti bertawakan kesedihan orang. Saya itu pengangguran. Saya tuh digebuki satpam. Saya itu trauma sama satpam, Pak. Kenapa? Kaki saya adalah pijak. Sakit. Jadi sebelum jadi YouTuber itu pengangguran sebenarnya. Nggak ada aktiviti yang sangat jelas. Nah, itu. Jadi kalau itu dibilang orang tuh kalau ya freelance bahasa ininya ya, bahasa kerennya freelance ya. Tapi kalau pengangguran ya pagi bangun siang terus malam begadang, nggak ada yang dikerjain, akhirnya mencoba untuk YouTube dan akhirnya ya bisa sampai seperti ini gitu. Sekarang, ya. Iya. Nah, itu tuh apa bang? Atau ikut komunitas atau apa kan? Iya, kalau YouTube apa ya? Kalau sekarang nih baru aktif, baru aktif sih, udah 1 tahun terakhir ini ikut komunitas YouTuber Sriwijaya. Jadi walaupun sebenarnya gini,
Di Oki ini ada komunitas YouTuber namanya YouTuber Oki yang sekarang ini anggota mencapai 38 content creator ya. Content creator 38 orang itu YouTuber. Terus ditambah banyak sih anggotanya gini. Satu content creator itu biasanya memiliki 2 sampai 4 orang tim. Orang ya, Pak anggota ya. Ya, jadi dikaliin aja mungkin sekitar sampai 100 lah mungkin ya kalau dikumpulin semuanya. Kalau untuk konten kreatornya sendiri 38 dan YouTuber Oki ini juga bernaung kepada komunitas YouTuber Sriwijaya yang sebagai induk ya, jadi induk Sumsel. Jadi kita tetap berkiblat ke sana dan mematuhi apa yang jadi pedoman komunitas di sana gitu. Baru setahun terakhir ini sih. Itu waktu dulu pernah ikut ini nggak Bang, apa komunitas seni atau komunitas drama atau teater, pernah nggak? Pernah ikut komunitas KBI. KBI itu apa? Komunitas Bencong Indonesia. Bencong Indonesia. Aduh, nggak maksudnya itu. Nggak ya, canda. Jadi pernah ikut bukan komunitas jatuhnya, pernah ikut grup teater kayak gitu, terus grup musik, terus lagi grup drama, terus grup penulis skenario gitu-gitu ya. Jadi ya aktivitasnya cuma ngikut kayak gitu, dan akhirnya sekarang malah buat beberapa konsep buat film, konsep musik yang bakal launching di bulan September. Ada satu single yang baru itu, bayangin ya, lama ya, buat lagunya aja sampai 5 tahun baru launching sekarang ya. Udah ganti presiden udah ganti kades baru launching, bayangin lama ya 5 tahun. Ya itu proses, lagi-lagi proses ya. Jadi seseorang yang menghargai proses biasanya itu menghasilkan sesuatu yang sangat puas kayak gitu, karena dia menghargai suatu proses kan. Iya benar. Jadi setelah dari situ apalagi Bang? Apanya? Kegiatannya. Iya. Setelah dari buat yang... Ini kayak gue tuh kayak tes satpam loh. Lu santai banget kayak nanyain gue, lu sudah ini mau kerja apa? Gitu. Lu kayak lu nanyain, jadi gue tuh kayak apa ya? Kayak soalnya gue tuh mau tes satpam. Wawancara gitu. Ya? Iya, wawancara. Emang security kayak gitu wawancaranya? Iya benar sih. Ya gitu ya. Jadi misal biasanya gue nih ngelamar satpam, Pak, ngelamar Pak, terus ditanyain gimana? Ya ditanya pengalaman apa saja. Oh, enggak, maksudnya nada nanyanya kayak gitu. Apa? Gitu. Pekerjaan apa saja kayak gitu enggak? Lu tadi kayak gitu. Coba gimana, coba praktek. Misalnya kan? Soalnya gue nih ngelamar kerja nih, Pak, jadi satpam Pak, yang gimana? Siapa namanya, perkenalkan? Oh, perkenalkan, nama saya Emil Pak. Oh iya. Pakai siap nggak sih? Siap Pak, gitu ya depannya ya? Harus. Oh harus, saya ulang, yuk. Ya perkenalkan, siapa namanya? Siap Pak, Emil Pak. Gitu ya? Iya. Terus. Umur berapa umur? Siap Pak, umur saya 60 Pak. 60 ya? Waduh, kalau 60 nggak bisa. Wah, nggak bisa Pak, jadi satpam gua. Oh tapi enak ya jadi satpam ya? Alhamdulillah. Syukurin aja Bang. Diguyur. Enggak, aku tuh boleh ya kenanya ya. Iya, aku tuh ada satu yang buat aku penasaran. Nggak tahu kenapa kalau aku lihat satpam tuh bawaannya pengen nanya. Di mana aja gue ada satpam gue pengen nanya. Tapi aku tuh penasaran sama lu. Emang satpam tuh kan kerjanya ada shift malam ya? Iya, shift malam. Nah, lu harus jujur ya. Lu harus jujur. Jadi satpam kerja malam itu emang lu tidur atau kerja? Kalau tidur sih ada Bang. Ada ya. Tapi itu oh, bergilir. Jadi satpam itu di tempat lu kerja itu enggak sendiri? Enggak. Oh, jadi 2 orang 3 orang. Jadi ibaratnya kalau 4 orang ya. Jadi 4 orang itu gantian. Oh, gantian jaga. Jadi orang 3 yang ibarat misal mulai, kita kan biasanya kalau jam-jam ngantuk itu biasanya dari jam 3 sampai jam 5. Itu rawan ya berarti? Rawan jam 3 sampai jam 5 rawan. Jam 5. Jadi dari misal kita satpam itu ada terbagi 3 shift bisa, 2 shift bisa. Jadi kalau misal dia dari jam 8 malam, mulai sampai jam 3 itu rawan ya. Jam 3 sampai jam 5 rawan ya. Nah, jadi setelah misal ada salah satu ngantuk, misal 12 jam tadi Bang ya. Misalnya ada mulai dari tidur gantian jam 1. Oh, jadi jam 1 ya. Jam 1. Jam 1 itu 1 orang. 1 orang nanti bangunnya jam 2. Oh, jadi 1 jam paling enggak ya, kurang lebih. Jadi, paling enggak rehat, bukan tidur ya, Pak. Apa merenggangin pinggang aja gitu. Kata orang tuh tidur komando.
Oh, tidur komando, tidur tapi nggak tidur. Iya. Gitu. Oh, iya. Tidur iya. ayam biasa. Tidur ayam ya. Jadi 1 jam tidur. Jadi lanjut ke orang kedua. Gantian tidur kayak dari gitu. jam 2 sampai jam 3. Yang 3 tadi tetap kerja ya. Tetap. Iya. Jadi jam 3 gantian lagi jam 3 ke jam 4. Jam 4 ke jam 5. Pas kan 4 orang kan? Jadi jam 3 sampai jam 5 itu rawan ya? Iya, jam 3 jam 5 rawan. Tapi biasanya kalau dia jam yang 8 jam itu jam 3 dia kan, jam 3 gantian. Ya, sama seperti jadi shiftnya bisa digituin ya? Iya, diganti-ganti. Jadi buat teman-teman yang mau bobol tempat dia, gue barusan kasih tahu lu jam-jam rawannya. Jangan dong, jangan. Enggak ya, pokoknya satpam di Indonesia itu menurut gua nih, satpam Indonesia itu salah satu orang yang sangat berjasa menjaga. Lu bayangin aja kalau nggak ada perusahaannya, nggak ada satpamnya, gimana kan? Selain dia bisa bantu orang buat nunjukin sesuatu, jaga keamanan juga, prioritas lah satpam kalau gue bilang ya. Kalau sekarang sih lagi ngetren Bang satpam. Memang lagi hype ya. Lagi hype. Iya, di stand up comedy Indonesia juga ada satpam kan? Iya. Si kalau nggak salah Rio Nubatubun ya. Itu salah satu satpam yang berhasil jadi stand up Indonesia. Woi, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan. Lu satpam kan? Lu dukung kan? Iya, benar. Iya. Jadi terus kan security itu kan ibaratnya kalau nggak ada dia kan tugasnya polisi terbatas kan? Polisi terbatas. Iya, tangan kanannya polisi. Wow, tangan kirinya siapa nih? Nggak tahu sih. tangan kanannya polisi ya. Iya, gitu. membantu tugas polisi terbatas kan. Jadi misalnya ini perusahaan kan. Jadi kami yang berkuasa. Penjagaan ya. Bentar, gue tanya. Lu kan dikasih alat pentungan tuh. Ya. Lu sendiri pernah gebukin orang nggak pakai pentungan? Kalau security sih nggak boleh ini Bang, main hakim. Dia misal ada maling, ketahuan, dikeroyok warga, kita harus misahin Bang. Nggak boleh milih. Nggak, misal maling itu di tempat lu nih, maling tempat lu, terus lu ada pentungan, itu boleh dipakai nggak pentungan buat ngebukin maling tuh? Sebenarnya kalau ngebuk tuh kalau security nggak boleh Bang. Nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Paling dia ngamanin. Untuk membela diri aja. Berarti gebukan lu nggak fungsional dong. Ngapain lu mau gebukan kan? Ngebak pentungan lu nggak bisa pakai. Atau buat gebukan ting gebuk tiang kayak gitu. Ting ada maling kayak gitu ya. Tapi kalau kami diajarkan waktu di KSAR nggak boleh, security nggak boleh ini. Nggak boleh kasar ya. Nggak boleh kasar. Dia harus pelayanan kan. Jadi kalau ada orang maling digebukin warga, kita harus misahin Bang. Tetap ya. Rasa memang dibangun dengan rasa kemanusiaan juga. Iya. Nggak boleh kasar kan ibaratnya kan. The best loh satpam podcast lagi banget. Jadi setelah Bang Emil ikut komunitas atau teater grup ya? Ya dulu teater grup sebelum turun ke YouTube ya. Jadi merambah ke dunia media sosial ya? Ya media sosial betul. Ke YouTube. Nah itu kenapa Bang? Ketertarikan di dunia media sosial Bang? Sebenarnya kayak gini ya. Dari awal kan gue tuh udah sebenarnya dalam waktu 10 tahun terakhir sebelum turun ke YouTube itu tahun 2020 itu sebelum turun ke YouTube tahun 2020 atau 2019 akhir ya. Sebelum turun ke YouTube gue itu selama 10 tahun dari tahun 2010 ya. 2010 tuh udah belajar. Jadi mempelajari YouTube itu kurang lebih selama 5 tahun. Terus yang lain-lain juga dipelajari. Itu sebenarnya bahas konsep awal. Jadi semua dipelajarin selama 10 tahun. Terus kemudian udah ngerasa siap, udah kan kita tuh harus ada konsep, terus ada alat, terus kita ada bakat, dan kemudian baru turun kan. Nah udah nyiapin ketiga ini baru gue berani turun ke YouTube, ya. Nah karena kan kita gini, kalau udah turun ke YouTube kan otomatis banyak pertanyaan yang kita nggak tahu ya, gitu. Kalau kita udah tahu duluan, jadi kita nggak capek buat ngadepinnya kayak gitu. Algoritma, SEO segala macam kata kunci, terus trending topic. Terus juga tentang masalah konsep, kan itu ribet kan? Iya benar. Lu aja kan buat podcast kayak gini harus ada konsep kan? Iya benar. Harus ada konsep, terus siapa mau diundang, terus mau bicarain apa kayak gitu kan? Nah bahan-bahan gitu kan harus disiapin dan itu butuh waktu kan? Betul. Nah kayak gitulah kira-kira ilustrasinya kalau gua dulu. Bang Emil sendiri senang disebut YouTuber atau content creator? Kalau gua lebih senangnya disebut dengan content creator lah. Karena nggak cuma YouTube sekarang udah ngerambah ke TikTok juga, ke film juga. Instagram jadi, jadi kalau dibilang YouTuber ya
idealis banget gua gitu. Iya benar. Jadi keseluruhan lah. Jadi ibaratnya tuh jangan satu platform ya. Iya, banyak platformnya udah sekarang, dan kebetulan sekarang juga udah gabung sama grup Tuhelule di Kayagung. Iya. Jadi di grup Tuhelule ini ada 3 orang termasuk gua kan, Emil, Papato sama Wahid Owam. Jadi ketiga itu kalau mau kontrak boleh. Pembuatan video, pembuatan naskah, pembuatan apapun kita bisa. Jadi 3 langsung kontrak ya. Oh iya Bang, iya Kak, saya nih sebenarnya bertanya-tanya kenapa Bang Emil pindah dari Palembang. Dulu kan Palembang. Iya, betul. Awalnya Palembang. Kenapa pindah ke Kayu Agung ini? Kenapa nggak maju di Palembang aja, Bang? Enggak, sebenarnya ini pindah sebenarnya dari awal nggak mau pindah ya. Dari awal nggak mau pindah karena udah betah di Palembang dan memang udah nge-up ya di Palembang. Udah mulai ternama, udah mulai ini. Kemarin itu sempet dapat tawaran dari, nggak apa-apa disebutin. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi dapat sponsor teh botol sosro. Kemarin yang di Jawa itu ya. Iya, mereka dapat semacam beberapa vlogger yang dipilih. Ternyata gue salah satunya dipilih untuk mengisi konten mereka. Iya, dan promosi mereka bagian dari tim promosi mereka. Kebetulan kemarin sebelum pandemi itu dapat 3 kota di Jawa. Jadi termasuk Salatiga, Semarang sama di Surabaya. Ya, dapat 3 udah disiapin semua. Dengan honornya juga lumayan gede ya, kan. Jadi udah disiapin. Ternyata ini awal ceritanya sebenarnya sebelum pandemi, sebelum dibatalin. Itu dibatalin. Tapi sebelum itu ada cerita lagi. Sewaktu gua mau berangkat ke Jawa, udah mau persiapan, udah mau dikirimin tiket, udah mau dikasih kontrak segala macam, udah mau ditransfer segala macam. Udah mau siap-siap, ternyata gua kan harus izin dulu sama orang tua kan. Iya, benar. Nah, orang tua gue ini baik bapak maupun ibu itu semuanya Kayu Agung. Orang Kayu Agung. Iya, orang Kayu Agung asli. Jadi bapak orang Sido atau Sidakersa, ibu orang Kota Raya atau Traye. Jadi mereka tuh orang Kayu Agung asli, dari Kayu Agung asli. Jadi sebelum gue pamit, kemarin sempat ngomong bilang sama ibu dan bapak, kalau ibu nggak masalah ya, bapak ya. Jadi bapak bilang, Pak, aku dapat kontrak dari Telpos Sosro dan dapat kontrak 1 bulan ke Jawa untuk keliling Jawa, ini segala macam diceritain. Honornya sekian, ini gede banget. Ternyata reaksi orang tua gue termasuk bapaknya gue itu beda gitu, bukan yang apresiasi, wah keren banget lo nak, bukan kayak gitu. Yang gue harapin kayak gitu, tapi ternyata beda. Dia malah bilang kayak gini, nggak usah lo ambil, lo harus majuin daerah lo dulu, baru lo majuin daerah orang kayak gitu. Ya dari kata-kata itu juga gue udah terpicu buat yang ngerasa iya ya, kapan lagi ya? Iya, kok gue kayak gini tapi gue ngelakuin buat daerah gue sendiri dulu gitu. Dan akhirnya udah ternyata dibatalin juga. Dibatalin udah, akhirnya diskusi, yaudah deh gue balik ke Kayu Agung dulu aja lah. Buat gue mengembangin di Kayu Agung, apa-apa bisa gue up. Kalau udah ngerasa puas dan udah dari Kayu Agung tuh udah nge-up sampai ke nasional mungkin. Jadi mungkin gue bakal balik lagi ke tim promosi profesional kayak gitu. Itu makanya alasan gue kenapa gue balik ke Kayu Agung. Jadi pertanyaan yang saya dulu bertanya-tanya kenapa akhirnya terjawab ya. Bukan karena sesuatunya, karena lebih ke nasionalismenya ke daerah, cinta daerah ya. Itu memajukan daerah dulu. Ya, itu pesan bokap gue kayak gitu. Jadi jangan lu kemana-mana sebelum daerah lu dulu yang maju. Jangan majuin daerah orang sebelum daerah lu maju kayak gitu. Saya sebenarnya kepikiran juga, Bang. Pengen pindah juga sih. Tapi setelah menikah tapi. Enggak, lu punya rencana pindah kemana? Ke sini. Oh, jadi kok lu balik ke Oki juga? Iya, jadi kan bicara sama pacar kan gimana kita menantau aja ke Kayu Agung. Tapi ujinya cuman lah ya. Tapi dari kamu tuh lah katanya. Sudah jago kan? Iya. Kita lu mau pindah aja pacak maju aja. Iya, kan? Jadi kalau seandainya bener ya, kalau seandainya lu pindah ke Kayu Agung, lu bakal buat podcast di Kayu Agung. Iya, lu bakal jadi seseorang yang trending. Karena kenapa? Lu pertama kali. Iya, benar. Belum ada podcast di Kayu Agung ini yang belum ada podcast kan? Belum ada yang secara bukan secara ini ya, bukan secara pemerintahan. Mungkin pemerintahan ada ya. Tapi secara swasta dan profesional gitu. Iya, benar. Mungkin lu pertama. Iya, benar. Pertama kali dan ya bisa trending lo di Kayu Agung, dikenal, apalagi lo pakai baju satpam. Kerjanya lo gimana? Kalau lo pindah terus kerjanya lo gimana? Kerjanya jauh ya. Nah, tapi
bisa dipikirkan nanti. Iya. Siapa tahu ada perusahaan di Kayagung yang kayak PT-PT besar yang ada di Kayagung kan. Terus milih. Iya. Nih, satpam terbaik nih. Bagus, keren. Oh ya, Bang. Jadi pindah ke Kayagung, ya. Jadi menetap di sini ya. Ya, menetap di sini. Kira-kira sudah berapa bulan di sini, Bang? Di sini mungkin sekitar 9 bulan ya. 9 bulan ya. Ya, sekitar 9 bulan. Ya, betul. 10 bulan lah, sekitar 10 bulan di sini. Dan kemungkinan kan ini masih banyak proyek-proyek yang harus gue lakuin sama teman-teman tuh Helule juga. Dan kemungkinan ya kita masih butuh waktu beberapa tahun untuk pokoknya cita-cita kita ini sama sebenarnya. Pengen majuin Kayagung ke nasional gitu. Jangan sampai ya di Palembang aja Kayagung tuh ternama yang bagian side black. Gitu, yang maksudnya yang orang-orang tahu tentang kegelapan, mereka nggak lihat terangnya Kayagung gitu. Makanya kita terangin supaya orang-orang tahu. Ya. Orang di Palembang, orang di Indonesia kebanyakan kan taunya Palembang gelapnya aja gitu. Di balik Palembang tuh ada Kayagung yang gelap. Sebenarnya enggak gitu. Kayagung tuh enggak gelap. Sebenarnya ada yang tersembunyi kan. Ya, makanya kita bicarain bahwa Kayagung itu adalah sesuatu yang beda sekarang ini. Udah maju gitu. Maju ya. Setelah dari situ, Bang, membuat proyek-proyek apa, Bang, untuk kedepannya, Bang? Kalau untuk sekarang ini kita udah kerjasama sama Awang Production ya, bukan Hizi Production yang dikomandai sama Awang. Itu adalah salah satu produser musik yang ada di Kota Kayagung. Udah kerjasama kemarin, udah berhasil, udah fix. Dan proyek-proyek kita pertama ini bakal bikin video klip dan salah satu model video klipnya, ayo siapa tahu. Aduh, gak enak aja saya. Aduh. Salah satunya Dian bakal jadi salah satu model ini proyek pertama loh, baik kerja bareng Hizi Project ya, Project ya. Jadi pertama kali dan Dian salah satu model video klipnya. Tungguin aja kayak gitu ya, tungguin aja ya videonya. Bakal bagus, bakal jadi satu. Ini pengalaman pertama lu berarti? Udah pernah dulu? Kedua sih. Udah pernah dulu. Kemarin kan kita yang buat film di Bali. Oh, Bali. Enggak, maksudnya video klip. Video klip belum? Baru ini ya? Perdana. Keren. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan kan? Enggak, bocorin dikit dong. Ini cerita video klipnya gimana gitu. Ceritanya ini mohon maaf dulu pada pacar saya. Saya minta izin. Karena saya mau buat video klip. Karena kerja profesional ya. Karena buat video klip sama cewek-cewek. Dia disclaimer dulu, di apa namanya, klarifikasi duluan biar nggak kena marah gitu ya. Ya benar kok, benar. Sama cewek. Ya, berarti dengan lo minta izin berarti lo ngehargain pacar lo kan? Iya benar. Iya benar. Jadi saya minta izin, mohon maaf pada pacar saya. Mudah-mudahan direstuin. Iya. Ya lu mau berangkat kerja. Gila lu restuin. Iya dong, harus. Iya. Terus gak marah ya, Bro? Enggak, mudah-mudahan. Karena ini juga kalau lo jadi model video klip otomatis lo bakal dilihat orang banyak karena ini proyek pertama kan, besar ya. Besar. Kalau dilihat orang klip kan. Ya, pas siapa tahu kan dilihat di video klip ternyata ada orang lirik kan. Nggak tahu kita entah pemerintahan apa suka sama lu terus dilihat ini bagus kayaknya jadi model kita buat talentnya ya. Nah, siapa tahu itu juga jadi karir kan, tambahan menuju jalan yang lebih baik. Iya. Emang talent gitu ya, menuju jalan lebih baik. Mencari yang terbaik. Oke. Terus lanjut. Apa namanya, Bang? Di selain di Kayagung ini ada ojek online kah, Bang? Iya, betul. Kalau di Kayagung ini sekarang ini lagi booming juga ojek online Kayagung itu kebetulan salah satu tim tuh Helule juga yang satu grup ya yang menjadi ketua ya. Koordinator ya. Jadi koordinator ojek online yang ada di Kayagung itu namanya Wahid Owam dan nama ojek online-nya adalah OM9 atau Ojek Morge Siwe. Itu artinya apa, Bang? Morge Siwe itu Morge 9. Morge 9. Iya, Morge 9. Jadi marga 9. Jadi ada 9 marga di Kota Kayagung. Dulunya ya, tapi sekarang udah banyak ya, udah mungkin. Masih ingat enggak, Bang? Apa ya? Kalau lu mau talu itu udah dibuat filmnya. Oh, yang ini film apa? Film Pulang Kayu Agung. Itu produksi dari Tuh Helule. Jadi Tuh Helule lu ya YouTube terus cari Tuh Helule Production, itu ada film Pulang Kayu Agung atau lu langsung pencarian cari Pulang Kayu Agung, itu bakal muncul filmnya. Nah, di situ di situ dibahas tentang masalah Morge Siwe, Duta Kayu Agung. Itu dibahas semua di situ. Tapi yang terkenal
kalau orang bilang tuh duta. Iya. Duta ya. Duta itu apa, Bang? Duta itu semacam perwakilan daerah sebenarnya. Perwakilan daerah atau gimana? Enggak, kalau duta tuh sebenarnya banyak orang bilang bahwa duta itu jahat. Duta itu orang bilang semacam kejahatan yang terjadi di luar negeri atau di daerah lain oleh orang kaya Agung. Sebenarnya itu salah. Bukan, Bang, ya? Bukan. Sebenarnya kebanyakan orang itu menafsirkannya salah. Di orang kaya Agung itu yang berangkat ke luar negeri itu kerja. Sebenarnya kerja. Tapi berhubungan di sana di daerah luar itu terjadi kejahatan dan kebetulan orang kaya Agung tuh kerja di sekitar situ, jadi kita disalahin. Jadi sebenarnya itu ikut-ikut. Iya, jadi sebenarnya kayak bukan ya. Enggak. Sebenarnya duta itu enggak di kayak kerja baik-baik kok benar-benar semua. Sebenarnya kita tuh kerja di Malaysia kan. Ya. Jadi kan ibaratnya kalau orang kita di dusun saya aja di Penyaningan kan, banyak itu kerjanya di luar negeri, Bang. Iya, emang di Jepang. Iya, kan? Sebenarnya kerja kayak gitu tapi ditanggapin sama orang kayak gini jahat. Beda. Iya, padahal nggak semuanya kayak gitu sebenarnya kayak gitu kan. Salah persepsi. Iya, salah penafsiran aja. Sebenarnya orang kaya itu baik-baik semua dan semua orang kaya itu duta kaya itu nggak ada sebenarnya. Itu tuh hanya fiksi orang, hanya orang buat-buatan aja supaya mungkin ya nggak tahu juga ada masalah politik atau segala macam gitu. Bang Emil tahu nggak apa artinya kayu agung? Kayu agung itu kalau di sejarah dulu. Kayu dan agung. Ya betul, kayu dan agung. Kalau bahasa Inggrisnya Hollywood. Hollywood ya. Kalau kayu agung ini zaman dulu asal mulai nama kayu agung itu adalah kayu dan agung. Dulu di kayu agung ini ada kayu besar. Kayu besar. Ya itu makanya disebut kayu agung. Dikenal dengan daerah yang memiliki kayu yang paling besar. Ada kayu besar dulu. Dan itu dibilang orang kayu agung, makanya ditempatin orang namanya. Itu di daerah mana, Bang? Di Kayu Agung. Di Kayu Agung. Iya, emang di Kayu Agung. Cuman kayunya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi sekarang, udah ada jembatannya aja sama sungai kayak gitu. Oh iya, Bang. Di Kayu Agung ini klub sepak bola ada nggak? Nggak ada klub sepak bola, belum ada. Ya? Ada sih, memang belum ada beberapa grup sepak bola yang ada di Kayu Agung, tapi guanya sendiri belum tahu ya? Kayak gitu, belum sampai ke sana ngerambahnya kayak. Tapi ada, gue lihat beberapa postingan orang ada futsal sama tim sepak bolanya ada. Iya, khususnya Kayu Agung itu kan ibu kotanya Kabupaten Oki, Bang ya. Iya betul. Nah di Oki sendiri untuk pariwisatanya apa, Bang? Pariwisata Kayu Agung sekarang nih udah dikembangin. Di Kayu Agung ini sudah ada masuk namanya Masata ya. Masata itu Masyarakat Sadar Wisata. Itu salah satu organisasi yang dipegang dari kementerian secara bertahap ke bawah pariwisata ya. Jadi Masata ini sekarang ini lagi ngembangin beberapa progres yang namanya tentang pariwisata. Kalau untuk saat ini yang udah siap itu ada pariwisata Singabut. Singabut di daerah mana? Iya daerah Singabut. Namanya memang daerah Singabut. Dari pariwisata Singabut itu namanya kolam Singabut. Jadi di situ semacam kolam ikan tapi lu bisa pakai dayung, pakai perahu kecil kayak gitu, romantis lah kayak gitu. Kayak danau ya. Iya dengan suasana sana. Dan lu juga bisa mancing, sudah dapat ikan itu lu timbang, lu bayar langsung lu dibakarin, dimasakin orang bisa. Iya, dimasakin orang bisa tinggal lu santap. Jadi makan di sana ya. Iya, jadi bayarnya lu hanya bayar ikannya aja. Nasi sama bumbunya udah gratis semua. Jadi lo tinggal ambil ikan, misal lo dapat 1 kilo ya lo bayar 1 kilo gitu untuk lo makan di situ. Gitu. Itu saya lihat di sosmed itu kalau nggak salah ada di mana itu yang kayak kampung warna-warni itu yang di belakang sungai itu apa, Bang? Kalau kampung warna-warni belum di kita, belum ada. Enggak ada waktu itu yang di belakangnya background sungai tapi ada tulisan Sugiwaras. Sugiwaras. Oh, Sugiwaras itu ada bukan ini. Itu baru mau dikembangin juga, salah satu mau dikembangin juga ya. Itu ada Flying Fox ya. Flying Fox juga di situ baru-baru ya. Itu tepatnya kalau nggak salah dekat dengan rumah 100 tiang. Oh, rumah 100 tiang. Rumah 100 tiang itu ada cagar budaya dari dulu kan. Itu rumah yang berlegenda banget. Benar. Jadi di situ di sekitar situ ada yang namanya permainan anak juga dibuat sama pemerintahan desa bekerja sama gitu. Kan udah ada, tapi masih dikembangin. Itu juga masih dipantau sama Mas Hatta juga. Gitu. Jadi semuanya bakal berkembang insya Allah. Mungkin dalam tahun-tahun ke depan insya Allah kayak lebih bagus lagi. Termasuk daerah Oki kan? Iya, itu Sugiwaras daerah Oki. Nggak jauh juga dari sini, sekitar 20 menit. 20 menitan kan? 20 menitan tuh. Setelah dari situ ada lagi nggak, Bang, tempat wisata selain dari dua tempat tadi, Bang? Kalau sebenarnya tempat wisata sendiri sih
untuk informasinya belum banyak yang terekspos iya, ya. belum banyak terekspos. Padahal lu tahu nggak cerita si Pahit Lidah? Iya benar. Iya kan si Pahit Lidah kan asalnya dari Oki. Iya benar. Sebenarnya itu nggak pernah diekspos dan nggak pernah orang tahu. Karena memang kesana jauh. Iya benar. Dan kabarnya juga patung si Pahit Lidah itu masih di Oki ini sampai sekarang. Di mana itu? Dari mana? Daerah Pangkalampam kalau nggak salah. Pangkalampam. Iya. Pangkalampam kalau nggak salah, Pangkalampam atau Pampangan kayak gitu. Iya, buah duku aja dari dia kan? Iya. Dulu kan duku kan ceritanya racun kan? Iya. Dia ada anak kecil lagi, orang tua gendong anaknya kan, mau minta buah itu, dia bilang, orang tuanya bilang katanya itu beracun. Iya. Datanglah Pahit Lidah kan, dia dibaca-bacanya, dimakan, jadilah buah duku. Iya. Memang mitos-mitos kayak gitu banyak, cerita legenda kayak gitu banyak banget. Jadi sebenarnya kalau Oki ini diekspor dan dibelah satu-satu ceritanya banyak banget. Banyak ya. Lu mungkin beberapa denger di kayak gini banyak sekali mitos atau legenda sih, bukan mitos, legenda cerita zaman dulu ya. Ada yang kampung hilang namanya Negeri Silop. Iya, Negeri Silop. Ada siluman buaya putih. Benar. Terus ada lagi pangeran-pangeran dulu. Jadi banyak banget kalau di beda-beda. Pahit Lidah lah termasuk sakti kiai sakti. Oh banyak banget. Iya benar. Kalau lo bedah banyak banget. Di desa kami aja kan banyak, ada Kiai Haji Muhammad Nur kan. Iya, banyak banget. Jadi kalau di bedah Oki ini banyak banget cerita yang bisa kan? Ya, cerita rakyat. Ya, cerita rakyatnya bakal lihat. Untuk ini ya. Salah satu channel Palembang lah. Iya. Yang siapa? Mang Dayat. Oh, Mang Dayat. Kalau Mang Dayat udah kesini kemarin. Mang Dayat udah kesini. Satu dia cerita apa itu? Kemarin Mang Dayat cerita Negeri Silop. Oh, Negeri Silop yang hilang itu ya. Iya. Boleh lo kalau seandainya lu ke Palembang terus kontak Mang Dayat tuh untuk podcast tuh cerita banyak banget. Iya benar. Tapi lu tanyain soal Oki dong. Karena dia beberapa dapat kan. Benar. Nah, boleh tuh. Oh iya Bang, Bang Emil kan sudah pernah ketemu sama pejabat-pejabat. Wih, ini udah merambah ke dunia-dunia mengerikan sepertinya. Pejabat apa dulu nih? Pejabat inilah, ada salah satu anggota. Wah, lu main anggota lagi. Itu gimana ceritanya Bang? Bisa ketemu Bapak Ishak Meki Bang? Oh, Ishak Meki. Oh, Pak ini ya, Pak Ishak Meki DPR RI. Iya, DPR RI. Anggota dewan kan. Kebetulan Pak Ishak Meki itu sebenarnya orang Kayu Agung. Iya, benar. Ya, kebetulan waktu itu kita sebenarnya nggak tahu loh. Sebenarnya kita nggak tahu awalnya bahwa beliau yang ngundang. Karena kita tuh diundang sama salah satu coffee shop yang ada di Kota Kayu Agung namanya Okiku. Yang ada di Hotel Dinasti. Nah, jadi kita tuh diundang ke sana, YouTuber diundang ke sana, nge-vlog ke sana. Itu kalau nggak salah waktu itu puasa. Jadi waktu itu buka puasa bersama. Puasa tahun kemarin ya. Ya, jadi buka puasa bersama. Udah selesai buka puasa bersama, ternyata ketemu Pak itu. Wah, ternyata yang ngundang kita adalah beliau gitu. Jadi kita nggak tahu kan diundang oleh beliau. Nah, akhirnya ya kita ngobrol, bilang Pak kami ini buat film kayak gini. Wah, saya suka banget, saya dukung banget, pokoknya saya dukung banget apapun kreativitas anak Oki. Jangan sampai kita kalah dan kita harus go nasional. Wis keren banget. Salut untuk Pak Ishak Meki ya. Mantap. Lu sekali dong kalau ini udah Pak Ishak Meki lu berani nggak? Lu berani ya? Iya berani. Iya sih benar yang ngundang ya. Siapin konsepnya ya. Lu gemeter pasti lu. Pak gimana ya Pak? Enak kok Pak Ishak Meki enak. Gua udah ketemu 2 kali, sekali di waktu pembukaan Singapura dan yang kedua itu waktu pertemuan di Okiku. Udah 2 kali gua ketemu. Dan juga nggak hanya pejabat kayak Pak Ishak Meki, juga pejabat-pejabat yang di Oki juga kayak DPRD, ada Hari Mandani dan Muhammad Akbar itu yang benar-benar mendukung mendukung YouTuber. Iya, YouTuber kreativitas, konten kreator di Oki. Kedua DPRD ya, DPR Oki itu benar-benar antusias. Jadi kalau seandainya lu mau buat konten, lu buat apa, gue dukung. Iya, benar. Wah, gila keren banget. Salut. Itu benar-benar nggak tahu ya, kita dikenalin sama orang-orang baik. Iya, gitu benar. ya. Wah. Jadi setelah di situ pemerintah mendukung juga. Oh iya, Abang Emil kan meramat ke dunia pemerintahan juga kan? Pemerintah? Ke dinas-dinas. Maksudnya collab sama dinas-dinas. Oh iya, betul. Kan, iya, betul. Kemarin bukan collab sih jatuhnya, sebenarnya kita tuh kerjasama. Iya, pengennya, tapi yang jadi perhatian kita gini. Kalau kita tuh mau ngambil project di dinas atau kita buat video di dinas, lebih baiknya kalau kita tuh ada semacam legalitas.
Jadi kalau kita legal, kalau kita udah ada surat SK bilang gitu bahwa kita tuh memang terdaftar, itu maka kita lebih enak lagi buat ini. Karena apabila kita bikin video-video dengan uang pribadi itu nggak bakal bisa. Jadi kita sekarang ini sedang lagi proses buat ngelegalkan apa tuh Helule. Enggak, bukan. Ini tuh Helule. Ya, tuh Helule Production kita legalkan. Apabila udah legal dan kita baru bisa buat untuk kerjasama ke dinas-dinas kolab-kolab. Jadi lebih enak gitu, lebih tertata dan lebih transparansi gitu. Oh ya, Tuh Helule Production ini awal mulanya itu kenapa, Bang? Tuh Helule Production itu awal mulanya kayak mana ya? Itu terbentuk juga nggak sengaja. Ya. Jadi nggak sengaja terbentuk gini. Kita sama visi. Sama visi kita pengen majuin Oki, tapi kita di sisi komersil. Ini kan banyak orang-orang, ya banyak juga sih di Oki ini paling banyak banget orang-orang seni yang bekerja untuk Oki. Tapi mereka justru bukan apa ya, mereka hanya ingin seni maju di Oki dan terlihat dan ternama gitu. Sedangkan di sisi kita sendiri kita pengen visi misi. Visi misi kita adalah komersil gitu. Jadi kita majuin Oki sekaligus kita juga mendapatkan uang dari situ. Jadi kenapa kita kayak gitu? Bukan karena kita idealis uang, karena kita butuh uang untuk membuat suatu konten lagi gitu. Selanjutnya iya, lu aja kalau seandainya lu nggak ada uang buat konten nggak bisa kan. Lu kemana-mana, lu kemana-mana buat alat lu, buat bawa kemana-mana lu butuh namanya bensin kan. Nah, gitu. Biaya. Jadi gitu. Jadi kita buat gimana caranya kita buat konten, kita juga dapat uang di komersil dan kita juga membawa nama Tuh Helule dan menjadi brand gitu. Jadi orang tahu konten kreator kayak itu Tuh Helule ya udah tahu gitu. Kalau ini Bang, suka duka selama ngonten YouTube tuh apa Bang? Kalau dari duka dulu Bang. Apa ya? Itu maksudnya suka duka ya? Iya, suka duka. Dari duka dulu Bang. Kenapa lu nanya duka sih? Jadi kalau suka duka, dukanya selama ngonten. Waduh, kalau duka selama ngonten tuh banyak banget kan. Termasuk yang mungkin lu udah tahu gua diusir di Lampung. Ya kan? Itu salah satu duka juga ya. Terus kita kekurangan dana juga ada. Kita kekurangan dana waktu itu, memang waktu itu ke Lampung juga. Kita kan udah 3 kali ke Lampung. Nah, ke Lampung yang kedua itu kita nggak ada dana. Maksudnya kayak gini. Kita kan semuanya dana pribadi. Jadi kita tim itu mencari dana tambahan. Kalau nggak salah kemarin kurang sekitar 500.000 buat ongkos balik. Nah, alhamdulillah salah satu YouTuber dari kayak juga dari Oki namanya Minto. Nah, beliau bantu 500.000. Beliau juga ikut konten. Nah, jadi alhamdulillah itu termasuk salah satu apa ya? Gini, yang buat jadi duka itu kita itu harus konten di jadwalnya segini. Terpaksa harus mundur 1 minggu. Karena ngumpulin dana tadi sekaligus ngefixin jadwal. Yang menjadi duka itu sedihnya itu apa ya? Ada beberapa tempat yang harusnya kita datengin nggak jadi karena udah ceneh, nggak sesuai tepat waktu kayak gitu. Ya kita gimana kan, kita namanya juga masih merintis, masih memulai untuk menjadi profesional, dan ya duka ini malahan menjadi suatu pelajaran juga buat kita gitu. Kalau sukanya Bang? Sukanya banyak, dapat AdSense. Justru tapi yang kalau sebagai seorang content creator atau YouTuber itu yang lo tanemin dalam diri lo itu sebenarnya bukan AdSense. AdSense itu hanya hiburan yang lo bisa nikmati tiap kadang-kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan, kadang 6 bulan bahkan turunnya. Itu sebagai sambilan. Yang malahan yang masuk uang ke saku lo itu bakal di luar AdSense. Iya benar. Biasanya dari endorse dari endorse, dari invite. Ya dari undangan dari endorse, terus dari promote, terus dari bintang iklan, banyak sih sebenarnya. Banyak banget kalau kita sudah ibaratnya profesional kan ya, karena kita juga bisa jadi talent. Iya benar ya, jadi itu nilai plusnya bisa jadi talent. Benar. Itu sih. Oh iya Bang, mungkin itu saja Bang. Udah nih? Iya Bang, udah nih. Nggak ada kopi?
Lu ngajak gue podcast gak ada kopi, gak ada apa gitu ya. Iya, harusnya lu siapin kopi, lu siapin gorengan gitu, ngobrol lu habis suara gua. Harusnya kita nih ini ngomongin dapur Emi dulu tadi tuh. Udah kenal sama salah satu ini dapur Emi tuh, dapur Emi disebut nih di podcast. Iya, kemarin kan aku ngomong Mbak, kami coba direkamin dulu. Nanti direkamin dulu, Kaiman. Direkamin dulu. Dapur Emi. Direkamin buat dapur Emi tuh. Ini lagi podcast ya. Terus lu nyebutin lu nyebutin dapur Emi di sini di podcast Hoki. Iya dong. Halo Mbak Emi. Jadi lu podcast kayak gini lo nyebutin dapur Emi. Iya dong. Iya dapur Emi, harusnya makanan di sini disiapin dapur Emi ya. Waduh. Padahal lu kayak aku udah janji kemarin. Iya, kata saya kan bilang, Mbak, nanti saya tanggal 21 tanggal 22 ke Kayagung. Oke, siap katanya. Terus belum sampai sekarang. Belum ada sih. Wah, dapur Emi. Udah 4 kali gue denger dia nyebutin dapur Emi di konten ini. Jadi dapur Emi segeralah datang. Aja bisa aja. Waduh. Iya. Sebenarnya banyak sih. Banyak waktu banget. Pernah dia bilang kan, mau dong, saya bilang kan, mau dong di endorse. Yang benar katanya. Iya, saya bilang kan. Tapi jauh Mbak. Ya nanti kita ini ojekin aja. Wow, saya bilang kan. Iya. Enggak, maksudnya kayak gini mungkin. Kalau kita pakai dapur Emi kan ada di sini enak nih makanan. Iya, banyak makanan. Sekalian promo kita kan. Iya dah, gitu. Harusnya sayang banget ya. Iya, jadi gini, lu podcast di Kayagung kapan? Next nih. Ntar gue bantu buat promo nih siapa yang mau ngasih. Ya kapan lu? Hari apa lu ada? Kalau Sabtu Minggu kan kita ada project itu kan. Minggu Senin kan. Ya. Berarti Minggu bisa lo. Ya tapi kan kita mau syuting itu kan? Enggak, maksudnya Minggu malam. Atau hari Senin pagi, Senin siang gitu. Senin siang. Enggak, lu pulang kan? Pulang. Nah, jadi tapi nggak cukup kan? Hari Minggu cukup nggak? Cukup lah kalau malam. Oh, malam bisa. Iya, malam aja. Iya kan? dong. Podcast sini aja. Nanti kita bintang tamunya kita panggil ke sini aja. Oke, siap. Jadi ngobrol sama dapur Emi kan? Oh, dapur Emi lu mau panggil sini? Iya dong. Oh, gitu. Kita panggil. Ini dapur Emi ngomong sama ownernya. Ya, kan? Kalau gitu kita datengin aja ke sana gitu. Atau lu mau ngajak ke sini? Kita datang ke tempatnya aja kan? Oh, gitu. Jadi sehari Minggu nanti Dian bakal coba-coba podcast datengin kuliner ya. Beberapa kuliner ya kayaknya nggak ada satu ya. Beberapa kuliner yang di kota kayak. Jadi kita langsung podcast. Langsung digerebek sama podcast Satpam ya. Benar sekali itu. Oke, lo closing deh. Kelamaan. Buat teman-teman, jangan lupa dukung Bang Emil dalam project-projectnya. Kira lo mau vote gua gitu. Kayaknya gak ada ikut apa-apa. Oh, gue ikut lomba puisi itu. Oh iya, saya nggak ikut. Ya, buat teman-teman jangan lupa di like dan komen dan juga di like komen juga di channelnya Bang Emil, subscribe jangan lupa. Emil ngemil ya. Iya. Subscribe, like, komen. Mungkin itu saja Bang Emil, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih banyak dia. Bye bye. Thank you, see you.